KRI Brawijaya 320 tiba di tanah air setelah pelayaran panjang. Demonstrasi meluas, Perdana Menteri Nepal mengundurkan diri. Pemerintah pastikan RUU perampasan aset segera dibahas. Kapolda Jabar tinjau korban bangunan Majelis Taklim As-Sobiah ambruk. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fesi Rahmadi, berikut informasinya. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor di siang hari di depan kios penjual buah durian digagalkan pengemudi ojol dan warga Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat agar tak tertangkap warga. Salah satu pelaku keluarkan dan juga sempat todongkan pistol. Aksi kedua pelaku curanmor tersebut pun terekam oleh kamera pengawas atau CCTV. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV ini, tampak jelas komplotan pencuri menghampiri sepeda motor yang terparkir usai ditinggalkan pemiliknya di depan kios penjual buah durian di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan, seorang pengemudi ojol bersama warga menggagalkan aksi pelaku yang berjumlah 2 orang ini dengan meneriaki maling. Tak ingin ditangkap warga, salah satu pelaku mengeluarkan dan sempat menodongkan senjata api. Para pelaku bersempi yang nekat beraksi di siang hari tersebut membuat korban serta warga sekitar merasa resah dan khawatir. Abang saya bilang dia pengen ke kios, terus pas sudah nyampe kios, abang saya parkir motor di sebelah situ, terus dia matiin, dia masuk ke dalam kios yang ini. Pas dia di dalam itu ada yang teriak tiba-tiba maling-maling. Jadi dari abang saya baru banget masuk kios, itu dia langsung mendekat ke motor, kayak seperti bawa barang kecil buat ngecongkel motor tersebut. Terus pas diteriaki maling, si pelaku langsung mengeluarkan pistol buat ancang-ancang. Kini kasus curanmor bersempi tersebut tengah diselidiki oleh Satuan Reskrim Polrestro Jakarta Barat dan juga Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, geram lantaran maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor di kawasan Cibung Bulang, Bogor, Jawa Barat. Kawanan spesialis pencurian bersenjata airsoft gun berhasil diringkus dan juga menjadi bulan-bulanan warga. Inilah video amatir warga yang merekam sesaat setelah aksi pencurian kendaraan bermotor berhasil diamankan warga di Desa Sukamaju, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor dengan menggunakan senjata airsoft gun berhasil ditangkap warga hingga sempat menjadi bulanan-bulanan massa. Nampak warga kesal lantaran kerap terjadi aksi pencurian kendaraan bermotor di kawasan tersebut. Pelaku kini diamankan di Polsek Cibung Bulang, Polres Bogor. Pencurian kendaraan bermotor awalnya terjadi di Kampung Kaung Gading, Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Sempat kepergok sang pemilik motor saat motornya dicuri, kemudian korban dan warga mengejar pelaku sejauh 18 km dari lokasi kejadian, hingga berhasil ditangkap warga. Di daerah Pamijahan, Desa Cibitung Selatan, untuk TKP-nya. Terus pada saat melakukan perbuatan, si tersangka diketahui oleh keluarga korban, jadi teriakin maling, akhirnya dikejar. Pada saat pelaku lari meninggalkan TKP berboncengan, yang ditangkap ini atas nama S, dia sebagai joki tugasnya. Lantas begitu dikejar sampai dengan di depan Grand Mulia perumahan Sukamaju, terpepet, akhirnya dia terjatuh dan dia melarikan diri masuk ke dalam tempat pembuatan kayu-kayu, bangku, ada furnitur. Kawanan pelaku yang berjumlah 2 orang membawa senjata api jenis airsoft gun berhasil diamankan. Namun satu pelaku berhasil melarikan diri. Naasnya pelaku menjadi bulan-bulanan warga hingga dikeroyok massa lantaran kesal
kerap terjadi pencurian roda 2 di wilayahnya. Dari Bogor, Jawa Barat, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sesosok mayat lelaki ditemukan mengambang dalam posisi tertelungkup di aliran Kali Angke, Kembangan, Jakarta Barat. Belum diketahui pasti penyebab tewasnya korban tanpa busana tersebut, namun warga sekitar sempat melihat ada luka di bagian tubuh belakang. Warga Puri Mantion, Kembangan, Jakarta Barat digegerkan dengan ditemukannya sesosok mayat lelaki yang juga mengambang di aliran Kali Angke. Dengan posisi tertelungkup, warga menepikan korban yang tanpa mengenakan busana tersebut ke tepian kali dengan sebilah kayu. Belum diketahui pasti penyebab tewasnya korban yang sempat mengambang terbawa arus air kali tersebut, namun warga sekitar sempat melihat ada luka di bagian belakang tubuh korban. Itu saya mau nyari rumput, jalan, ada orang bilang mayat-mayat. Nah, terus saya namanya sebagai manusia, kita mencoba mau turun ke bawah. Saya turun, saya tarik dengan kayu, kaso. Buat ke pinggir, nah setelah ke pinggir itu nganyut lagi, saya tunjuk lah pakai kaso. Nah terus kedua kali lagi, nganyut lagi, saya tunjuk lagi, itu aja Pak. Itu mengambang atau gimana ngambang, posisi? Pak, ngambang. Dari arah mana dia? Dari arah sana Pak, Bendungan Polora arahnya mungkin. Jenis kelaminnya apa Pak? Laki-laki. Kondisinya seperti apa Pak? Ya sangat perhatiin kan lah, ya, ada luka kalau lihat di pantat gitu kayak busuk gitu. Guna kepentingan otopsi dan juga proses penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menjenguk 12 korban ambruknya bangunan 2 lantai Majelis Taklim Asobiah yang juga berada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 12 korban masih menjalani perawatan medis di RSUD Kota Bogor. Kapolda pun juga mengungkapkan pihaknya belum menggelar penyelidikan karena masih fokus kepada penyelamatan dan juga membantu para korban. Pasca terjadinya bangunan 2 lantai Majelis Taklim Asobiah ambruk, hingga saat ini korban menjadi 151 orang yang terdiri dari 81 orang masih dalam perawatan di sejumlah rumah sakit yang ada di kota dan juga Kabupaten Bogor. 66 orang sudah dipulangkan dan 4 orang meninggal dunia. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menjenguk para korban yang masih dalam penanganan medis di Rumah Sakit RSUD Kota Bogor. Dalam kunjungannya tersebut, Kapolda Jawa Barat berbincang-bincang dengan sejumlah korban dan melihat secara langsung kondisi korban saat ini. Hingga saat ini tercatat ada 12 korban masih menjalani perawatan medis di RSUD Kota Bogor. Para korban mengalami luka di bagian kepala hingga membutuhkan perawatan medis. Sedangkan puluhan korban lainnya sudah dipulangkan. Berkunjung melihat 12 saudara-saudara kita yang kemarin hari Minggu itu mengalami musibah ya dalam kegiatan yang sangat baik merayakan Maulid Nabi di Ciamas. Kami melihat ada 12 warga Ciamas yang masih dirawat, tapi saya lihat langsung, saya wawancarai dan tanya semuanya. Alhamdulillah, walaupun ada keluhan, tapi ini tim dokter sudah memberikan yang terbaik. Menurut Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan, pihaknya belum melakukan penyelidikan terkait kasus ambruknya bangunan 2 lantai Majelis Taklim Asobiah yang juga mengakibatkan 4 korban jiwa dan ratusan korban mengalami luka-luka. Hingga saat ini pihaknya terfokus kepada penyelamatan dan juga membantu para korban. Dari Bogor, Jawa Barat, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang nenek lanjut usia menjadi korban tabrak lari oleh seorang pengendara sepeda motor di kawasan Banjardauh Labak, Desa Singakerta, Ubud, Gianyar, Bali. Dari rekaman CCTV di lokasi, pelaku yang juga melarikan diri tersebut diduga seorang warga negara asing. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat jelas momen ketika nenek Ninyoman Pantun yang sedang menyeberang jalan tiba-tiba ditabrak oleh seorang pengendara sepeda motor metik berwarna hitam yang diduga adalah seorang warga negara asing. Pada video terlihat korban sudah berada di tengah jalan saat pengendara motor metik tersebut melaju dengan kecepatan tinggi. Bukannya mengerem atau menghindar, pengendara justru langsung menabrak sang nenek hingga tubuh korban terpental dan tergeletak tak sadarkan diri di tengah jalan. Mirisnya, pengendara yang diduga warga negara asing itu malah memilih langsung pergi begitu saja tanpa memberikan pertolongan atau menunjukkan itikat baik untuk bertanggung jawab. Pasca peristiwa, pihak keluarga korban sudah melapor ke kepolisian. Rekaman CCTV dari pihak keluarga juga telah diserahkan sebagai bukti kuat dalam upaya mengidentifikasi pelaku.
Kapolsek Ubud Kompol Iwayan Putra Antara membenarkan insiden tersebut terjadi di wilayah hukum Polres Ubud dan pihak keluarga sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gianyar. Menurut Kompol Iwayan Putra Antara, pemotor kurang hati-hati ketika melaju dari arah selatan menuju ke utara. Pada saat bersamaan, nenek itu sudah lebih dahulu menyeberang jalan dari arah timur menuju barat. Meski demikian, polisi belum bisa memastikan identitas pelaku yang diduga seorang warga negara asing. Itu memang kejadiannya korbannya seorang perempuan, diperkirakan umurnya 56. Namun untuk pelaku masih dalam lidik, demikian. Pak, apa benar ini pelaku ini warga negara asing ini, Pak? Nah, itu masih dalam lidik, masih ditangani oleh Polres Gianyar Lindas. Jadi ada lecet di bagian kepala dan luka-luka. Waktu itu sudah dilaporkan ke Polsek, namun untuk lidik lebih lanjut dari Polsek Ubud hanya mendatangi TKP, kemudian selanjutnya ditangani oleh Polres. Akibat tabrak lari tersebut, nenek Ninyoman Pantun menderita luka pada bagian belakang kepala, alis mata kanan, dan betis kaki kanan lecet. Korban bahkan menjalani perawatan di salah satu rumah sakit swasta di wilayah Ubud Gianyar. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi berhasil mengamankan seorang sopir bank Jateng yang juga nekat membawa kabur uang sekitar 10 miliar rupiah saat pengembalian dana di cabang Solo untuk dibawa ke Wonogiri. Dari penangkapan ini, polisi juga mengamankan 2 unit mobil sebagai barang bukti. Inilah 2 unit mobil yang menjadi barang bukti yang digunakan pelaku saat membawa kabur uang senilai 10 miliar rupiah. 2 unit mobil ini diamankan setelah polisi berhasil menangkap pelaku. Penangkapan berlangsung setelah 1 minggu pengejaran intensif aparat kepolisian. Tersangka akhirnya berhasil tertangkap di Gunung Kidul, Yogyakarta. Kapolresta Solo Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo menjelaskan, penangkapan berlangsung lancar tanpa perlawanan. Kapolresta juga menegaskan penyidik masih mengembangkan penyelidikan guna memastikan alur uang yang raib. Sementara itu, polisi baru memastikan 1 orang tersangka yang sudah tertangkap. Polisi juga belum bisa menyampaikan detail barang bukti, termasuk keberadaan uang 10 miliar rupiah. Kasus bermula ketika tersangka yang bertugas sebagai sopir membawa kabur mobil berisi uang 10 miliar rupiah saat pengisian kas di Solo. Mobil yang digunakan tersangka kemudian tertinggal di kawasan Colomadu, Karanganyar. Mobil jenis Toyota Avanza Veloz hitam dengan nomor polisi H1959UF ditemukan dalam keadaan utuh bersama kunci. Namun uang tunai senilai 10 miliar sudah tidak berada di dalam mobil. Dengan kemarin kasus dari sopir bank Jateng yang membawa lari uang 10 miliar, alhamdulillah dari Polresta Surakarta sudah menangkap pelaku utama di daerah Panggang, Gunung Kidul Selatan pukul 4 tadi pagi. Untuk tim masih di TKP, kemudian masih melengkapi bukti yang ada, mencari dan menelusuri apa saja yang berkaitan dengan yang bersangkutan. Demikian. Berapa orang dan yang diamankan? Untuk sementara masih 1 orang yang kita amankan. Pada buktinya kan apa saja? Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Yang pasti sudah kita tangkap untuk pelaku daripada supir tersebut. Demikian. Untuk penyelidikan selanjutnya nanti gimana? Kita akan segera sampaikan untuk progresnya. Demikian ya, rekan-rekan. Alhamdulillah sudah ditangkap. Intinya itu aja. Terima kasih. Dana 10 miliar tersebut merupakan milik salah satu bank plat merah di Wonogiri, pengangkutan uang dari kantor perwakilan Bank Indonesia Cabang Solo, serta salah satu bank plat merah Cabang Solo. Polisi masih mendalami aliran dana sekaligus kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dari Lanal Banyuwangi berhasil menyita sebanyak 85.000 benih lobster atau benur yang juga diduga akan diselundupkan. Upaya penyelundupan itu digagalkan saat kendaraan yang membawanya melintas dalam perjalanan di jalur Situbondo Banyuwangi. Tim Kodaeral Quick Response Pangkalan TNI AL, Lanal, Banyuwangi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih-bening lobster atau BBL sebanyak 85.000 ekor tanpa dilengkapi dokumen di wilayah Banyuwangi pada Minggu 7 September 2025. Komandan Lanal dan Lanal Banyuwangi, Letkol Laut Muhammad Puji Santoso, menyampaikan BBL tersebut ditemukan saat tim melaksanakan kegiatan penyekatan di depan Mako Lanal Banyuwangi. Dan dari hasil pemeriksaan, terdapat sebuah kendaraan jenis pick-up merek Daihatsu Grand Max
berwarna putih bernomor polisi P9041EC dengan muatan 17 box styrofoam besar berisi 85.000 ekor BBL dengan perkiraan senilai 731 juta rupiah dengan rincian satu box berisi 20 kantong plastik dan dalam satu kantong plastik berisi 250 ekor BBL. Dalam penindakan tersebut, tim mengamankan 2 orang terduga pelaku yang berperan sebagai supir dengan inisial FQ dan pendamping dengan inisial J. Seluruh barang bukti bersama terduga pelaku telah diamankan di Makolanal Banyuwangi untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Tim Kodaeral Quick Response Lanal Banyuwangi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 85.000 ekor benih-benih lobster atau BBL yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi. BBL tersebut ditemukan saat tim melaksanakan kegiatan penyekatan di depan Mako Lanal Banyuwangi. Dan dari hasil pemeriksaan terdapat sebuah kendaraan jenis pick-up merek Daihatsu Grand Max berwarna putih dengan nomor polisi P9041EC dengan muatan 17 box styrofoam besar berisi 85.000 ekor BBL dengan rincian satu box berisi 20 kantong plastik dan di dalam satu kantong plastik berisi 250 ekor BBL. Dalam penindakan tersebut, tim mengamankan 2 orang terduga pelaku yang berperan sebagai sopir dengan inisial FQ dan juga pendamping atau koordinator dengan inisial J. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kementerian Koperasi menggelar serah terima jabatan dalam rangka mengganti Menteri Koperasi dari Budi Aris Setiadi ke Ferry Juliantono. Serah terima jabatan tersebut tentunya berlangsung di Auditorium Kementerian Koperasi Jakarta pada Selasa siang. Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, yang merupakan kader Partai Gerindra, kini resmi menggantikan Budi Aris Setiadi sebagai Menteri Koperasi, usai Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinetnya pada Senin sore. Serah terima jabatan Menteri Koperasi pun berlangsung di Auditorium Kementerian Koperasi, dengan dihadiri oleh sejumlah pejabat teras dan pegawai di kementerian tersebut. Ferry Juliantono mengatakan, selama dirinya menjalankan tugas dan program di kementerian, ia kerap kali menghadapi tantangan. Namun, hal itu tak menyurutkan tekadnya untuk memperkuat fondasi koperasi di Indonesia. Tidak, tugas Kementerian Koperasi Menteri Ferry Juliantono. Semoga koperasi yang sudah dilakukan selama 10 bulan ini bisa dihadirkan. Ya, bersama dalam koperasi dan koperasi desa. Koperasi desa program pentingnya, kemudian juga dengan tema bisnis model dari kegiatan-kegiatan koperasi desa, baik sebagai koperasi desa sebagai penyalur barang-barang maupun koperasi desa menjadi marketer dari hasil produk masyarakat desa. Tapi pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Koperasi sudah berjalan untuk mempersiapkan penerus-penerus koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini siap untuk membuat proposal bisnis yang nanti akan didampingi oleh masing-masing bank himbara. Bank himbara pun juga sudah membuat manual yang menjadi penjabaran dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 untuk penempatan uang sisa anggaran lebih sebesar 15 triliun dan akhir minggu sebelumnya kami ada kegiatan sosialisasi di Jawa Timur dengan Pak Wakil Menteri BUMN bersama dengan Pak Himbara, dan untuk selanjutnya di minggu berikutnya akan kita lakukan di beberapa titik, ada di 6 titik di seluruh Indonesia. Nanti titik-titik belajar nanti akan melibatkan para pengurus. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, demonstrasi besar-besaran terjadi di Nepal setelah pemerintah memblokir 26 platform media sosial, menyebabkan bentrokan yang juga menelan 19 korban jiwa dan melukai ratusan orang. Kebijakan ini tentu juga memicu amarah publik yang menilai pemerintah telah membatasi kebebasan untuk berekspresi. Kerusuhan melanda Nepal pasca blokir akses media sosial oleh pemerintah setempat sejak Jumat 2025. Pemerintah telah menutup akses ke 26 platform populer seperti Facebook, YouTube, X, dan Telegram. Warga menganggap kebijakan ini sebagai upaya membatasi kebebasan berekspresi. Pada Senin, tensi memuncak saat demonstrasi mencoba menerobos kawat berduri di dekat gedung parlemen dan dibubarkan aparat dengan gas air mata, semprotan air, pentungan, dan peluru karet. Akibat bentrokan, 19 orang meninggal dunia dan sekitar 400 orang terluka, di antaranya lebih dari 100 anggota polisi. Juru bicara kepolisian Kathmandu menjelaskan sebanyak 17 korban tewas berasal dari ibu kota, sementara 2 orang lainnya dari distrik Sunsari. PBB melalui Kantor Hak Asasi Manusia mengekspresikan keprihatinan mendalam atas korban jiwa dan mendesak pemerintah Nepal melakukan penyelidikan cepat dan transparan terhadap tindakan aparat keamanan. Natania Astria, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri di tengah gelombang protes anti pemerintah di Nepal. Sedikitnya 19 orang tewas dan juga puluhan lainnya luka-luka dalam bentrokan antara demonstran dan juga polisi. Parlemen Nepal di Kathmandu, gedung pemerintah dan bangunan lainnya dibakar demonstran pada Selasa 9 September 2025. Peristiwa terjadi di tengah pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli di saat protes anti pemerintah terus meluas. Rekaman udara menunjukkan asap pekat dan api menghanguskan sejumlah titik di ibu kota, termasuk istana bersejarah Singha Durbar. Sebelumnya sedikitnya 19 orang tewas dan puluhan lain luka-luka akibat bentrokan antara polisi dan demonstran pada Senin 8 September 2025. Aksi kekerasan dipicu oleh kebijakan pemerintah yang memblokir media sosial, termasuk Facebook, X, dan YouTube. Pemerintah mengumumkan pemblokiran sejak Kamis setelah perusahaan media sosial dinilai gagal mendaftarkan diri sesuai aturan baru. Namun pada Senin malam pemerintah membatalkan blokir 26 platform, termasuk Facebook dan YouTube, dengan alasan menghormati tuntutan generasi Z. Kerusuhan memuncak saat demonstran menerobos gedung parlemen, sementara polisi membalas dengan meriam air, gas air mata, dan peluru tajam. Otoritas kota Kathmandu memperluas wilayah jam malam untuk mencegah kerusuhan meluas. Laporan menyebutkan lebih dari 100 orang termasuk 28 polisi mendapat perawatan medis. Sebagian demonstran membawa korban luka ke rumah sakit menggunakan sepeda motor. India sebagai negara tetangga menyatakan keprihatinan dan mengungkapkan bela sungkawa atas banyaknya korban jiwa serta mendoakan kesembuhan para korban yang luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan demonstran pro-Palestina menggelar aksi di Kuala Lumpur untuk menolak kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump di KTT ASEAN. Massa menuding juga Trump mendukung agresi Israel dan juga menyebut kehadirannya sebagai bentuk kontradiksi terhadap tujuan ASEAN. Ratusan demonstran pro-Palestina berunjuk rasa di Kuala Lumpur pada Sabtu 6 September 2025 untuk menolak kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam KTT ASEAN. Massa membawa banner bertuliskan Trump "You are not welcome in Malaysia, guilty of genocide, dan US will take over Gaza Strip." Mereka juga meneriakkan slogan, memukul gendang, serta mengibarkan bendera Palestina. Massa menyatakan kehadiran Trump merupakan bentuk dukungan terhadap agresi Israel. Mereka menilai tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan menyebut Trump sebagai kriminal yang tak seharusnya menghadiri KTT ASEAN. Pihak Washington berulang kali menegaskan komitmen tak terguncang terhadap keamanan Israel, seraya menyatakan prioritas untuk mencegah eskalasi di Gaza. Massa menganggap kehadiran Trump kontradiktif dengan tujuan ASEAN yang mengutamakan perdamaian dan rekonsiliasi. Mereka juga menolak anggapan bahwa penolakan terhadap kebijakan Amerika Serikat akan merugikan ekonomi regional. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebelumnya mengumumkan kehadiran Trump dalam KTT ASEAN ke-47 yang digelar di Kuala Lumpur. Trump dikonfirmasi akan hadir setelah membahas perdagangan dan peran Malaysia dalam mediasi konflik perbatasan Kamboja-Thailand. Ini merupakan kunjungan ke ASEAN pertama Trump sejak tahun 2017. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Informasi lainnya, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka-Buming Raka didampingi istrinya Selvi Ananda meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMK Negeri 1 Batam pada Rabu pagi. Tentunya hal itu dilakukan untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam menghadirkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif melalui program MBG. Setibanya di sekolah, Wakil Presiden Gibran Raka-Buming Raka memasuki ruang-ruang kelas untuk menyapa para siswa yang tengah duduk rapi dengan paket makan siang bergizi di hadapan mereka. Dengan penuh rasa hangat, Wapres Gibran menyapa para siswa sembari memperhatikan mereka menikmati hidangan yang diberikan. Dalam kesempatan yang sama, Kepala SMK Negeri 1 Batam, Deden, mengatakan pelaksanaan program MBG di sekolahnya berjalan lancar dan juga mendapatkan sambutan positif. Tak hanya itu, distribusi makanan juga dilakukan secara tertib dengan menu seimbang untuk memastikan kebutuhan gizi siswa tercukupi. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya-Yudi Sadewa berencana akan mencairkan dana pemerintah sekitar 200 triliun yang berada di rekening Bank Indonesia untuk disuntikan ke sistem perbankan. Purbaya juga menyebut pemindahan uang dari Bank Sentral ke sistem perbankan tersebut bertujuan untuk mendorong likuiditas serta aktivitas ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya-Yudi Sadewa menghadiri rapat kerja bersama Komisi 11 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Hal ini tentu menjadi rapat pertama Purbaya usai menjadi dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Keuangan untuk menggantikan Sri Mulyani. Dalam rapat tersebut, dirinya berencana akan mencairkan dana pemerintah sekitar 200 triliun dan juga berada di rekening Bank Indonesia untuk disuntikan ke sistem perbankan. Pemindahan uang dari Bank Sentral ke sistem perbankan tersebut bertujuan untuk mendorong likuiditas, kredit, serta aktivitas ekonomi. Ia juga menilai apabila terlalu banyak uang mengendap di Bank Indonesia, maka tidak akan mengalir ke sektor real. Yang kita lihat, begitu saya masuk ke keuangan sebelumnya sudah kita lihat bahwa sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat, makanya tahun 2 tahun terakhir lah orang susah cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan di situ, moneter dan fiskal. Saya lihat Kemenku bisa berperan di situ dengan memindahkan sebagian uang dari yang selama ini ada di Bank Sentral, kebanyakan ada 430 triliun, saya pindahin ke sistem perbankan. 20 triliun itu akan nyebar di sistem supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonomi bisa jalan lagi. Nanti juga saya juga sudah berbicara dengan Deputi Senior Bank Indonesia untuk tidak menyerap uang itu sehingga uangnya bisa dipakai. Itu jadi 200 apa 20 tadi Bapak? 200, 20 kurang, 200. Jadi likuiditas di perbankan apa nih? Saya taruh di bank aja dalam bentuk di rekening pemerintah di bank pemerintah di bank. Jadi saya nggak ada apa-apa, jaminan uang aja. Tapi kan bank nggak akan mendiamkan uang itu ada cost ya. Dia akan terpaksa mencari return yang lebih tinggi dari cost-nya. Perlu diketahui, uang yang juga dicairkan merupakan anggaran pemerintah yang berasal dari penerimaan negara seperti pajak. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bangunan Majelis Taklim Asobiyah ambruk, informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menjenguk 12 korban ambruknya bangunan 2 lantai Majelis Taklim Asobiyah yang berada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 12 korban masih menjalani perawatan medis di RSUD Kota Bogor. Kapolda pun mengungkapkan pihaknya belum menggelar penyelidikan karena masih fokus kepada penyelamatan dan juga membantu para korban. Pasca terjadinya bangunan 2 lantai Majelis Taklim Asobiyah ambruk, hingga saat ini korban menjadi 151 orang yang terdiri dari 81 orang masih dalam perawatan di sejumlah rumah sakit yang ada di kota dan juga Kabupaten Bogor. 66 orang sudah dipulangkan dan 4 orang meninggal dunia. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menjenguk para korban yang masih dalam penanganan medis di Rumah Sakit RSUD Kota Bogor. Dalam kunjungannya tersebut, Kapolda Jawa Barat berbincang-bincang dengan sejumlah korban dan melihat secara langsung kondisi korban saat ini. Hingga saat ini tercatat ada 12 korban masih menjalani perawatan medis di RSUD Kota Bogor. Para korban mengalami luka di bagian kepala hingga membutuhkan perawatan medis. Sedangkan puluhan korban lainnya sudah dipulangkan. Berkunjung melihat 12 saudara-saudara kita yang kemarin hari Minggu itu mengalami musibah ya dalam
kegiatan yang sangat baik merayakan Maulid Nabi di Ciamis itu. Kami melihat ada 12 warga Ciamis yang masih dirawat, tapi saya lihat langsung, saya wawancarai dan tanya semuanya. Alhamdulillah, walaupun ada keluhan, tapi ini tim dokter sudah memberikan yang terbaik. Menurut Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan, pihaknya belum melakukan penyelidikan terkait kasus ambruknya bangunan 2 lantai Majelis Taklim Asobia yang juga mengakibatkan 4 korban jiwa dan ratusan korban mengalami luka-luka. Hingga saat ini pihaknya terfokus kepada penyelamatan dan juga membantu para korban. Dari Bogor, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti pertemuan virtual pemimpin BRICS dari kediamannya di Jakarta Selatan. Forum internasional ini membahas beragam isu global yang menjadi perhatian bersama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti pertemuan virtual para pemimpin BRICS dari kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Forum ini digelar untuk membahas beragam isu global yang menjadi perhatian bersama negara-negara anggota. Tentunya pertemuan tersebut diselenggarakan secara daring dan menjadi momen penting bagi Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam dialog internasional. Sejumlah kepala negara dan perwakilan tingkat tinggi hadir dalam forum ini, termasuk Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Rusia Vladimir Putin, serta Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Putra Mahkota Uni Emirat Arab Khalid bin Muhammad bin Zayed, Menteri Luar Negeri Ethiopia Gideon Timotheos, dan juga Menteri Luar Negeri India Subramanyam Jaishankar juga turut berpartisipasi. Presiden Lula da Silva juga membuka acara disusul oleh penyampaian pandangan dari Presiden Xi Jinping, Presiden el-Sisi, dan juga Presiden Prabowo pada urutan keempat. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap inisiatif yang muncul di Forum BRICS, serta menyoroti isu-isu geopolitik dan ekonomi global yang juga mempengaruhi perdagangan internasional. Partisipasi Indonesia dalam pertemuan ini mencerminkan komitmen untuk mendukung dialog global yang konstruktif dan juga meningkatkan peran strategis dalam tata kelola dunia demi kesejahteraan masyarakat. The initiative taken, we commend the leadership of President Lula, and Indonesia is committed to working closer with all the BRICS countries. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menekankan peran BRICS sebagai pilar stabilitas di tengah gejolak geopolitik. Prabowo juga menyoroti pentingnya keterbukaan, koordinasi, dan juga penolakan terhadap standar ganda dalam tata dunia global. Dalam menghadiri BRICS Leaders Virtual Meeting pada Senin 8 September, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pentingnya peran BRICS di tengah ketidakpastian global. Ia bergabung dengan para pemimpin negara anggota, termasuk Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Brasil Lula da Silva, dan tokoh lainnya. Prabowo menegaskan bahwa BRICS merupakan pilar harapan dan stabilitas di saat multilateralisme melemah. Dengan kekuatan yang dimiliki, BRICS harus terus diperkuat sebagai poros baru dalam tata dunia yang lebih berimbang. Prabowo juga mendukung seruan Presiden Tiongkok untuk menjaga keterbukaan dan koordinasi antar negara anggota. Indonesia considers BRICS to be a very strong pillar of stability and hope in the current international geopolitical situation. BRICS now is more than 55% of world population. We are more than 40% of global GDP. BRICS has the biggest economies, biggest countries in population, biggest markets, countries with large natural resources, critical resources. We must continue and work closer together. We must consult each other more. I fully support the concepts given forward by the distinguished President of the People's Republic of China. We must uphold openness. We must exactly to continue this close coordination and cooperation.
Dalam pernyataannya, kepala negara menyoroti maraknya standar ganda dan juga pelanggaran hukum internasional di kancing global. Menurutnya saat ini terdapat kecenderungan di mana kekuasaan lebih diutamakan daripada kebenaran. Prabowo mendorong agar BRICS terus berkembang dan menguatkan perannya demi menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan damai. In this present world of uncertainty, of double and even triple standards, where international law is being daily ignored, where might makes right, where little countries with less power are being intimidated, threatened, bullied, where trade and finance become weapons. We fully support the initiatives taken. We commend the leadership of President Lula, and Indonesia is committed to working closer with all the BRICS countries. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga memastikan penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional pada tahun ini akan tetap berjalan seperti edisi sebelumnya. Tentunya pada tahun ini keterlibatan produk UMKM hingga total transaksi akan lebih meningkat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menargetkan lebih dari 50% kehadiran produk lokal dari pelaku usaha kecil mikro menengah akan tersedia selama penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional pada Desember mendatang. Penyelenggaraan tersebut secara rinci akan berlangsung selama 1 pekan, yakni mulai dari 10 hingga 16 Desember 2025. Erlangga menyampaikan target transaksi pada tahun ini akan dibidik antara 33 hingga 35 triliun rupiah dengan saling berkolaborasi lintas pihak. Nah, tentu kita mendorong agar barang yang dijual di e-commerce itu sebagian besar adalah bangga buatan Indonesia. Tahun kemarin saya apresiasi karena dari 31 triliun, 30% lebih adalah buatan Indonesia. Harapannya tahun ini bisa lebih tinggi lagi dan targetnya di tahun ini antara 33 sampai dengan 35 triliun. Dan tentu kolaborasi yang penting juga dengan sistem daripada logistiknya, karena ini seluruhnya mengharapkan program yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia, baik dari segi produsen sampai dengan konsumen. Di sisi teknis, Ketua Asosiasi E-commerce Indonesia Hilmu Andrianto mengungkapkan persiapan Harbolnas edisi tahun ini tengah disiapkan sedari bulan ini, di mana dalam kurun waktu 4 bulan segala persiapan terus dikerahkan menuju hari penyelenggaraan. Menko terkait dengan capaian Harbolnas di tahun ini memang kita harapkan bisa meningkat, terutama khusus untuk produk-produk lokal. Kita targetkan memang lebih dari 50% dari Harbolnas di tahun ini bisa mencapai produk-produk lokal. Dan kita berharap Road to Harbolnas yang kita siapkan sejak September ini bisa menjadi jalan yang lebih baik untuk persiapan kita di Harbolnas, sehingga baik dari segi pelaku usahanya maupun juga dari platform e-commerce serta dari para UMKM itu bisa bersiap untuk kemudian meningkatkan dari sisi promosi maupun juga dari sisi ketersediaan barang maupun produk yang akan dijual nanti di selama Harbolnas. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Dari pimpinan DPR menerima sejumlah audiensi Serikat Pekerja Angkutan Indonesia yang juga tergabung dalam transportasi online di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Dalam audiensi tersebut, angkutan transportasi online ini juga meminta agar dapat membentuk undang-undang terkait dengan perlindungan pekerja transportasi online atau pekerja platform. Sejumlah serikat pekerja angkutan Indonesia yang tergabung dalam transportasi online melakukan audiensi ke pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko, Saan Mustafa, dan juga Cucun Ahmad Samsurizal. Sejumlah serikat pekerja angkutan Indonesia ini meminta kepada DPR untuk dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah agar dapat menerbitkan peraturan presiden terkait dengan perlindungan pekerja transportasi online. Pasalnya, para pengemudi angkutan transportasi online mengaku tidak mendapatkan hak apapun sebagai pekerja, seperti jaminan sosial atau jaminan kesehatan. Mungkin yang belum kami sampaikan secara terbuka kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, terkait pemberian BHR
kepada kawan-kawan driver ojol yang memang belum semuanya mendapatkan, tapi itu adalah langkah maju dari pemerintah saat ini. THR bonus hari raya. Tadinya kita mintanya tunjangan hari raya, tapi karena memang belum ada regulasinya, sehingga kita mendapatkan bantuan hari raya. Dan itu sudah mewakili dari kepedulian pemerintah. Nah, selain itu juga kami dari beberapa perwakilan serikat memang mengusulkan untuk supaya Bapak Presiden membuat perpres terkait perlindungan pekerja transportasi online atau pekerja platform. Nah, kami berharap sambil menunggu undang-undang yang sedang digodok, ada langkah maju dari Bapak Presiden untuk memberikan kenyamanan bagi kami, supaya kami juga mendapatkan hak-hak kami sebagai driver. Karena selama ini kami ini driver ini tidak pernah mendapatkan hak apapun, seperti jaminan sosial. BPJS kami bayar sendiri, bahkan ketika BPJS jaminan kecelakaan kerja itu pun diberikan apabila kami sedang online atau sedang membawa penumpang. Apabila kami tidak sedang menunggu penumpang di halte ataupun di jalanan kecelakaan, kami tidak mendapatkan santunan. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR Saan Mustafa berkomitmen pihaknya akan menyampaikan aspirasi dari pekerja transportasi online kepada Presiden Prabowo Subianto. Tadi kan kita mendengar dari semua asosiasi ya, asosiasi serikat pekerja online. Mereka menyampaikan terkait pertama soal payung hukum buat mereka. Jadi payung hukum buat mereka, istilah mereka ada kekosongan payung hukum. Dan mereka menginginkan ada payung hukum yang bisa memberikan perlindungan bagi para pekerja online. Nah, payung hukum itu bisa dalam bentuk undang-undang dan juga dia minta atau dalam bentuk peraturan presiden. Di dalam peraturan presiden atau undang-undang itu ada jaminan sosial salah satunya. Misalnya jaminan sosial terkait mereka kecelakaan, macam-macam itu semua. Nah, itu yang diminta oleh para serikat pekerja online tadi. Dan kami dari DPR tadi Pak Dasko sudah berkomitmen untuk menyampaikan kepada pemerintah terkait dengan soal Pelpres khususnya kepada Presiden. Di Jakarta, Pak Rizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan juga Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan segera dibahas sebagai inisiatif dari DPR RI. Pihaknya juga mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas terkait dengan program legislasi nasional 2025 hingga 2026. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan masuk ke dalam prioritas pembahasan di DPR RI. Hal itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menegaskan kepada DPR agar RUU tersebut dapat segera dibahas karena dinilai krusial dalam pemberantasan korupsi. Yusril juga mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas terkait agenda program legislasi nasional 2025 hingga 2026, termasuk rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam perkembangan selanjutnya, Menteri Hukum sudah melakukan rapat di DPR dalam rangka perubahan prolegnas, dan ini sudah memasukkan RUU Perampasan Aset ini dalam prolegnas tahun 2025-2026, nanti akan segera dibahas pada tahun ini juga. Mudah-mudahan pada tahun yang akan datang ini sudah bisa diselesaikan. Tetapi saya mendengar juga ada perkembangan baru bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif ini, dan kami persilahkan DPR segera mau merevisi atau mau menambahi, itu diserahkan pada DPR. Tapi pada sisi pemerintah siap untuk membahas ini kapan saja. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Komisi 5 DPR juga berencana akan mengusulkan pengetahuan tanggap bencana masuk ke dalam kurikulum sekolah. Usulan tersebut agar bisa membentuk karakter anak sejak usia dini. DPR RI berencana mengusulkan pengetahuan tanggap bencana masuk ke dalam pembelajaran kurikulum sekolah. Anggota Komisi 5 DPR Musa Rajeksyah mengatakan,
Pengetahuan tanggap bencana dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah agar bisa membentuk karakter tanggap bencana dalam diri anak sejak usia dini. Rajeksyah menyebut pengetahuan tanggap bencana juga berguna bagi generasi selanjutnya, sehingga bisa lebih cepat menanggulangi bencana dan memberikan pertolongan penyelamatan nyawa seseorang. Ya kita ngelihat yang ada di bawah Komisi 5 itu Basarnas ya, kaitan juga untuk penanggulangan bencana dan penyelamatan, kaitan bencana alam ataukah bencana dari transportasi laut dan segala macam. Saya melihat hal ini dengan keterbatasan juga anggaran yang tidak begitu banyak di Basarnas. Dan kemarin kita melihat juga BMKG juga ada pelatihan-pelatihan untuk tentang bagaimana cuaca dengan nelayan. Saya menyampaikan kalau hal ini penting tidak hanya sebatas program dari kementerian atau badan, tapi juga perlu juga pengetahuan untuk usia dini anak-anak kita. Ini yang lebih efektif adalah kalau kita memasukkan ini dalam kurikulum belajar dalam mata pelajaran dari mulai tingkat SD, SMP, SMA, supaya karakter tanggap bencana ini terbangun dari anak-anak kita dari mulai usia dini. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, KRI Brawijaya 320 akhirnya tiba di tanah air setelah menempuh pelayaran jauh dari Italia. Kedatangan kapal perang tersebut menjadi bagian strategis dalam penguatan alutsista dan juga modernisasi TNI. Setelah menempuh pelayaran sejauh 9.189 nautical mile selama 23 hari dari Italia dan singgah di 5 negara, KRI Brawijaya 320 akhirnya tiba di tanah air pada Senin 8 September 2025. Dikawal oleh Kolonel Laut Pejon David Nalasakti Sondak bersama 160 prajurit, kapal ini dilengkapi kemampuan peperangan 4 dimensi serta persenjataan modern. Menteri Pertahanan Safri Samsudin menegaskan KRI BWJ 320 merupakan bagian integral dari penguatan TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Kehadirannya menandai langkah strategis modernisasi alutsista sejalan dengan asta cita Presiden RI Prabowo Subianto. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk terus melanjutkan pengabdian kepada negara dan bangsa. Kapal perang Taon di Revel Class dengan panjang 143 meter dan bobot 6.250 ton ini singgah di beberapa pelabuhan Angkatan Laut, di antaranya Mersin Turki, Alexandria Mesir, Jeddah Arab Saudi, Fujairah Uni Emirat Arab, dan Kolombo Sri Lanka. Sebelumnya dalam perjalanan, KRI Brawijaya 320 juga berpartisipasi dalam pelatihan bersama Angkatan Laut Mesir. Latihan tersebut melibatkan kapal frigat Mesir, destroyer Italia, dan korvet Angkatan Laut Uni Emirat Arab. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pembukaan Porda 17 Daerah Istimewa Yogyakarta di Stadion Gelora Handayani Gunung Kidul berlangsung spektakuler. Ribuan penonton menyaksikan defile atlet, pertunjukan tari kolosal hingga permainan cahaya yang juga memukau. Maskot Silalang mengawali parade disusul Paskibraka sebagai pengibar bendera serta 2 atlet nasional asal Gunung Kidul membawa obor mengelilingi lapangan sebagai tanda resmi dimulainya Porda. Kemeriahan Pekan Olahraga Daerah ke-17 DIY langsung terasa sejak ribuan penonton memadati tribun Stadion Gelora Handayani. Stadion yang biasanya menjadi arena pertandingan sepak bola pada Selasa 9 September malam berubah wajah menjadi panggung spektakuler yang penuh gemerlap cahaya dan tarian. Maskot Porda Daerah Istimewa Yogyakarta 17 2025, Silalang yang terinspirasi dari belalang makanan khas Gunung Kidul, mengawali parade defil 4.024 atlet dari 4 kabupaten dan 1 kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Wakil Gubernur dan Bupati Gunung Kidul turut menyaksikan dengan wajah sumringah. Dalam sambutannya, Sri Sultan menegaskan bahwa Porda bukan hanya ajang olahraga, namun juga momentum refleksi dan evaluasi pembinaan atlet di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan bahasa penuh makna, Sri Sultan mengibaratkan Porda seperti busur panah yang harus ditarik semakin jauh untuk mengukur jarak, menghitung kekuatan, serta menentukan titik bidik yang tepat. Sebuah perjalanan yang juga didukung oleh segenap insan bumi Mataram dengan semangat dan karakter yang telah teruji oleh zaman. Momentum ini juga menjadi waktu terbaik untuk melakukan evaluasi
selayaknya seorang pemanah yang mengambil ancang-ancang mundur sapecah. Sang pemanah tidaklah mundur karena ragu, tetapi untuk mendapatkan pijakan yang lebih kokoh. Ia menoleh sejenak ke belakang untuk mengevaluasi jarak, mengukur kekuatan, dan membidik sasaran. Pembukaan resmi ditandai dengan penyerahan piala bergilir Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dari Bupati Sleman kepada Bupati Gunung Kidul sebagai tuan rumah Porda 17. Momen tersebut disambut gemuruh sorak penonton. Suasana hikmat menyelimuti stadion saat pasukan Paskibraka masuk ke tengah lapangan dan menjadi pasukan pengibar bendera Porda. Kemeriahan berlanjut saat dua atlet nasional asal Gunung Kidul naik ke atas panggung membawa obor Porda 17 Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan semangat, keduanya berlari mengelilingi lapangan utama Stadion Gelora Handayani sebagai tanda resmi dimulainya Pekan Olahraga Daerah ke-17 Daerah Istimewa Yogyakarta. Semangat semakin memuncak saat 250 penari membawakan tari tayub, seni tradisi khas Gunung Kidul yang lekat dengan budaya masyarakat pedesaan. Tabuhan gamelan mengiringi setiap gerak penari, bahkan para atlet yang sedang menonton tak kuasa untuk ikut berjoget di tengah lapangan. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntari Ningsi menyebut tayub adalah salah satu warisan budaya yang masih hidup di masyarakat, menjadi media keguyuban dan kedekatan sosial di antara warga. Ngarso Dalem tadi mengapresiasi tentang seni budaya tayub. Di saat terakhir ada gelaran tayub, beliau menanyakan, itu anak-anak usia berapa? Kami sampaikan SMP dan SMA. Saya bersyukur, kata beliau, bahwa masih ada yang melestarikan tayub. Kemudian beliau bertanya, apakah tayub nanti masih ada keterlibatan dengan penonton? Kami sampaikan kalau ada yang ngibing. Kemudian beliau ngendiko bahwa di zaman dulu ngibing itu sambil memberikan saweran kalau sekarang. Kemudian yang laki-laki nyinden. Terus beliau berpesan untuk tayub ini benar-benar dilestarikan sebagai ikon tari dari Kabupaten Gunung Kidul. Dari Yogyakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Pagi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.